Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang FR soal SKB untuk apoteker ya. Jadi persiapkan diri Anda bagi yang mendaftar di bidang kesehatan, terutama di apoteker, formasi apoteker. Kita akan membahas tentang soal SKB apa aja yang keluar. Tapi ingat, di sini kita bahas bukan soal-soalnya ya, tapi kita hanya membahas kisi-kisi soal yang keluar. Jadinya nanti Anda punya pandangan, Anda bisa menjadikan video ini menjadi referensi untuk Anda belajar ya. Jadi simak baik-baik, dan boleh kalau misalnya kalian mau catat ataupun mau simpan di download videonya silakan. Dan juga buat kalian yang belum klik tombol subscribe juga klik tombol loncengnya, silakan klik dulu. Dan jangan lupa nanti kalau video ini bermanfaat silahkan di-share untuk teman-teman kalian ataupun saudara-saudara kalian ya. Baik, kita langsung aja. Di sini saya menemukan hampir ada beberapa kesamaan dengan formasi bidan sebenarnya, tapi itu secara keseluruhan aja ya. Jadi di sini ada beberapa kisi-kisi yang harus dipelajari oleh teman-teman, karena ini nomor 1 sama nomor 2 itu hampir sama soalnya, kayak punyaannya formasi bidan ya, hampir sama. Tapi untuk yang lain-lainnya ya, untuk profesionalismenya, untuk bidang apoteker sendiri itu pastinya ada. Oleh karena itu nanti tolong teman-teman, di sini saya tidak menyediakan jawaban ya, karena jujur saya tidak mahir dalam bidang kesehatan. Saya takutnya nanti salah. Mendingan saya nge-share aja tentang FR soal-soal yang akan keluar gitu ya. Atau mungkin ini adalah FR tahun lalu, jadi teman-teman bisa menjadikannya gambaran lah ya. Nih, yang pertama adalah ada visi dan misi Kemenkes. Nah, ini teman-teman dari kesehatan pastinya harus tahu dong visi dan misinya dari Kementerian Kesehatan ya kan. Kemudian yang kedua tentang nawacita. Nawacita di sini sebutkan adalah sasarannya. Nah, sasaran yang dimaksud itu apa gitu ya. Nanti teman-teman bisa cari itu maksudnya apa. Kemudian yang ketiga adalah perilaku hidup sehat. Itu ada 12 indikator. Kemudian ada yang ketiga adalah perilaku hidup sehat nih ya, tentang 12 indikator di situ, silakan Anda cari ya, perilaku hidup sehat itu apa aja. Kemudian yang keempat adalah gejala awal pecandu narkotika. Nah, mungkin di sini adalah narkotika apa dulu ya, ada sabu-sabu, ada amfetamin, ada heroin, ya kan, ada ganja dan lain-lain. Jadi silahkan Anda cari dulu nih gejala-gejala awalnya, karena setiap gejala kemungkinan ya hampir berbeda, maksudnya ada perbedaan sedikit gitu ya. Tapi itu nggak masalah sih, karena di sini gejala awal pecandu narkotika mungkin secara umum bisa dicari ya. Kemudian yang kelima adalah HKN tahun 2015, temanya apa? Yo, ini tadi hampir sama juga kayak di bidan ya, tapi yang di sini adalah kalau di bidan itu ditanyakan HKN itu tanggal berapa atau dirayakan oleh siapa. Tapi kalau di sini itu HKN tahun 2015, temanya apa? Berarti setiap tahun itu memiliki tema sendiri-sendiri ya. Ya, gitu ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 9 tentang apa? Undang-Undang Nomor 9 tahunnya nggak ada ya. Ya, ini Anda silakan cari ya Undang-Undang Nomor 9 tentang apa, karena di sini berkaitan dengan kesehatan lah intinya. Kemudian yang ketujuh adalah organisasi perangkat daerah. Maksudnya apa nih organisasi perangkat daerah? Organisasi perangkat daerah. Mungkin karena ini apoteker. Kalau apoteker kenapa ada organisasi perangkat daerah? Ya silakan Anda pelajarin lah ya. Pokoknya ini adalah FR dari teman-teman kalian sendiri. Jadi ya mungkin karena mereka udah lebih tahu gitu kan, ya dicari aja nggak apa-apa, organisasi perangkat daerah ya. Oh, mungkin bukan perangkat nih, peringkat mungkin nih, tapi nggak tahu lah ya. Pokoknya terus yang nomor 7 ini tentang ini. Nomor 8, anak DHF diberi pamol dan chloramphenicol untuk 2 hari. Apa DRP-nya? Apa itu DRP? Ya, ini ya. Jadi anak DHF diberi pamol dan chloramphenicol untuk 2 hari. Apa DRP-nya?
Kemudian nomor 9 adalah FBI itu siapa dalam BPJS. Tuh, BPJS ya, di bidan juga keluar juga BPJS nih. FBI itu siapa dalam BPJS. Kemudian yang 10, peran Menteri Kesehatan dalam SJSN itu apa ya. Kemudian ada 11, verapamil digabung dengan statin, apa yang terjadi? Nah, ini di bidang-bidang apoteker nih harusnya tahu, verapamil digabung dengan statin, apa yang terjadi? Kemudian yang ke-12, oflosakin dengan susu, bagaimana pemberiannya? Oflosakin dengan susu itu bagaimana pemberiannya? Kemudian 13, langkah cuci tangan ke-7 itu apa? Nah, ini adalah langkah cuci tangan yang berdasarkan WHO ya. Nih teman-teman bisa dicek ya di internet. Kemudian 14, dokter wajib menulis obat generik ada di undang-undang pasal berapa? Nah, ini undang-undang pasal berapa untuk menuliskan obat generik bagi dokter ya. Kemudian nomor 15, fundamental dalam SGSD. Ya, ini fundamentalnya itu apa dalam SGSD. Kemudian 16, kenapa MDGS diganti SGSD? Ya. Silakan Anda cari ini jawabannya. Kemudian ada juga 17, syarat diberikan izin industri itu apa? Syarat-syarat yang harus dipenuhi ya untuk mendirikan industri. Kemudian 18, berapa persen dana BPJS total dari pemberi kerja dengan pekerja penerima upah? Berapa persen ya? Nih sebentar saya ambil nih biar nggak terlalu ke bawah. Berapa persen dana BPJS total dari pemberi kerja dengan pekerja penerima upah? Nah, ini berarti ada alokasi persen tersendiri ya untuk penerima upah ya. Kemudian nomor 19, acar bose, cara kerjanya itu bagaimana? Saya nggak paham ya acar bose, malah baru dengar sekarang saya. Kemudian nomor 20, jika HPP 1,23 berapa labanya? Maksudnya apa ya? HPP 1,23 berapa labanya? Kayak hitung-hitungan apa namanya matematika. Keuntungan ya. Kemudian nomor 22, dosis warfarin pada penderita sirosis hati. Dosisnya berapa? Ya, dosis warfarin pada penderita sirosis hati itu berapa dosisnya? Nah, berarti nanti juga ditanya ini, teman-teman bisa belajar tentang banyak dosis yang harus diberikan dalam meracik obat ya. Karena ini apoteker kan. 23, pecandu narkoba yang sudah boleh untuk kembali sekolah atau beraktivitas disebut apa? Pecandu narkoba yang sudah boleh untuk kembali ke sekolah dan beraktivitas itu sebutannya apa ya? Kemudian bakteriuria jika dalam 1 ml terdapat berapa bakteri? Oh, bisa diukur ya ternyata ya. Jadi setiap 1 ml itu terdapat berapa bakteri di dalamnya. Ya, silakan mencari. Kemudian obat HT. Ini HT maksudnya ini hipertensi bukan ya? Obat HT yang aman untuk ibu hamil itu golongan apa? Oke. Jadi mungkin karena di sini ibu hamil nggak boleh ya kalau mengkonsumsi obat karena itu kena tekanan darah tinggi ya. Kemudian nomor 26, alat KB yang efektif itu apa? Alat KB ada ya yang paling efektif lah ya, apa mungkin pil KB, entah itu suntik, entah itu spiral dan lain-lain ya. Saya nggak tahu, ini apoteker yang tahu, yang berkaitan dengan kesehatan lah pokoknya. Kemudian nomor 27, kamu melihat ada sekumpulan anak remaja pakai ekstasi, berarti ini ada gambar nih ya. Sebagai nakes, tenaga kesehatan maksudnya, apa yang kamu lakukan? Oh, berarti nanti teman-teman bisa memilih tindakan yang harus dilakukan untuk mengingatkan lah atau untuk menegur lah gitu ya. Nanti di sini hampir sama seperti soal TKP berarti ya, tindakan yang tepat untuk ketika seorang tenaga kesehatan melihat ada sekumpulan anak remaja memakai ekstasi. Kemudian nomor 28, nakes minimal yang ada di PKM. Mungkin tenaga kesehatan minimal yang harus ada gitu, itu berapa jumlahnya di PKM? Puskesmas mungkin nih PKM itu ya. Tenaga kesehatan minimal yang ada di puskesmas mungkin PKM itu yang dimaksud, atau mungkin yang lain. Tapi kalau yang saya tahu ini PKM itu puskesmas ya. Nah, nanti teman-teman bisa tafsirkan sendiri maksudnya PKM apa. Kemudian nomor 29 nih, pemberian
pemberian chloramphenicol tadi udah disebutkan tadi. Pemberian chloramphenicol dengan obat penambah darah itu supaya apa? Pemberian chloramphenicol dengan obat penambah darah. Ya. Mungkin Anda lebih tahu lah ya tentang ini. Jadi silakan Anda ini ya pelajari. Jadi ini ada 29 kisi-kisi yang harus Anda pelajari. Ini adalah dari soal tahun lalu. Jadi semoga Anda bisa menemukan jawabannya, dan saya di sini hanya membantu memberikan FR-FR-nya. Semoga nanti teman-teman bisa lanjut ke pemberkasan ya. Allahumma amin. Demikian ya teman-teman semua. Mungkin itu dulu. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, juga klik tombol loncengnya, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. Oke, terima kasih. Ketemu lagi di FR selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.